Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Nama saya Alfiana Rizka Amalia dengan NIM 1903020021. Saya Putri Nurhaliza dengan NIM 190302036. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi ataupun suku cadang. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen persediaan. Selain mengatur persediaan dari aset perusahaan, manajemen persediaan juga memiliki beberapa fungsi lainnya seperti yang pertama, memastikan persediaan tersedia atau safety stock. Yang kedua, mengurangi risiko harga yang fluktuatif. Yang ketiga, mengurangi adanya risiko keterlambatan pengiriman. Yang keempat, memperoleh potongan harga dari pemesanan dalam jumlah banyak. Yang kelima, mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi. Yang keenam, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Yang ketujuh, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga apabila bahan yang sedang tersedia, perusahaan dapat memiliki persediaan barangnya. Yang kedelapan yaitu mengawasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga dapat dikembalikan ke supplier apabila terjadi ketidakcocokan. Yang kesembilan, menjaga komitmen dengan customer agar barang dapat tetap diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Dan yang terakhir yaitu menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk jaga-jaga. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen persediaan. Tujuan utama manajemen persediaan dalam perusahaan adalah menjaga persediaan barang yang tersimpan cukup stabil sehingga tidak mengganggu proses produksi. Pembahasan selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Banyak hal yang dapat dipengaruhi manajemen persediaan seperti beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yaitu jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki ini akan sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih dapat ditunda. Yang kedua, lead time, waktu tunggu barang yang dipesan ini hingga barang diterima dengan keadaan baik. Yang ketiga, frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu daya tahan persediaan, di mana persediaan yang memiliki daya tahan kurang baik, seperti daging, buah, dan sayur, barang-barang tersebut dapat segera dijual atau digunakan. Pembahasan selanjutnya tentang biaya-biaya dalam persediaan. Unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama biaya pemesanan. Biaya pemesanan atau ordering cost, procurement cost adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau carrying cost, holding cost adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang terakhir yaitu biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan atau shortage cost atau short out cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Selanjutnya, model-model persediaan. Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, telah dikembangkan beberapa model dalam manajemen persediaan. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau economics order quantity merupakan salah satu model klasik yang diperkenalkan oleh F.V. Harris pada tahun 1914, tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. Model ini banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya.
meskipun dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Asumsi tersebut sebagai berikut. Barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Kebutuhan atau permintaan barang diketahui dan konstan. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui dan konstan. Barang yang dipesan diterima dalam satu kelompok. Harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli. Waktu tenggang atau lead time diketahui dan konstan. Kemudian yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Dealer mobil dan mesin industri misalnya jarang memiliki persediaan besar karena alasan ini. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas atau quantity discount. Untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, dapat digunakan model persediaan dengan diskon kuantitas. Biaya total persediaan dalam model ini merupakan jumlah dari biaya pemesanannya, biaya penyimpanan, dan biaya pembelian barang. Pada kasus ini, harga barang bervariasi, tergantung dari jumlah setiap pesanan, sehingga biaya pembelian barang pun bervariasi. Kemudian model yang terakhir yaitu model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model persediaan yang telah dibahas, diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Padahal sering terjadi persediaan tidak diterima secara seketika, tetapi berangsur-angsur dalam satu periode. Untuk kasus ini, model EOQ dapat dasar tidak menjadi sesuai. Diperlukan suatu modal tersendiri sebagai model persediaan dengan penerimaan bertahap. Metode nilai persediaan. Penilaian persediaan bertujuan untuk mengetahui nilai persediaan yang dipakai atau dijual atau yang tersisa dalam suatu periode. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu yang pertama FIFO, metode first in first out, yang kedua LIFO, metode last in first out, yang ketiga average. Yang pertama, metode FIFO. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang persediaan yang sudah terjual atau dipakai dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Persediaan akhir ini dinilai menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk. Metode last in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai barang yang terjual atau terpakai dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang terakhir masuk, dan nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pembelian yang terdahulu masuk. Yang terakhir, metode average. Metode ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit dengan cara rata-rata yang tertimbang. Caranya dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual, sehingga dapatlah biaya rata-rata per unit. Setelah mengetahui biaya rata-rata per unit, maka langkah terakhir adalah dengan menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Yang terakhir, pendekatan manajemen persediaan. Mengelola persediaan memerlukan beberapa metode yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Dalam manajemen persediaan terdapat 5 metode yang paling umum digunakan dalam mengelola persediaan. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode ini biasa disebut juga dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Metode yang dijalankan adalah dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Pesanan bahan baku sudah ditentukan dari segi jumlah, jenis, variasi, dan waktu kapan harus tiba di perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah memperhitungkannya. Sudah ditentukan oleh pemesanan berapa jumlah pesanannya, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal karena sesuai dengan jumlah pesanan. Maka persediaan yang ada tidak akan tersisa karena semua digunakan secara maksimal untuk produksi barangnya. Cara ini digunakan perusahaan umumnya untuk bahan baku persediaan yang tidak tahan lama. Manfaat dari metode EOQ adalah perusahaan lebih hemat dalam mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya gudang dari sisa bulan.
sisa bahan. Yang kedua, metode MRP atau Material Requirement Planning. Metode ini adalah metode persediaan yang menjamin bahwa bahan persediaan selalu ada di gudang namun berjumlah sedikit. Mengapa demikian? Jadi perusahaan ingin persediaan agar tidak dalam kondisi kosong namun ingin berhemat dari segi biaya. Jika persediaan selalu ada dengan jumlah yang sedikit, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga persediaan tersebut juga semakin sedikit. Yang ketiga, metode JIT atau Just in Time. Metode ini membuat perusahaan memiliki nol persediaan alias tidak sama sekali ada persediaan. Perusahaan hanya akan memesan bahan baku ketika bahan baku benar-benar habis atau hampir habis. Hal ini juga dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pengeluaran atau biaya atas pemeliharaan persediaan. Namun, apakah tidak berbahaya jika persediaan kosong? Apakah hal tersebut akan mengganggu produksi? Untuk mengantisipasinya, perusahaan membina hubungan yang baik dengan distributor. Dengan demikian, perusahaan leluasa dan lebih fleksibel dengan melakukan pemesanan kapanpun kepada distributor yang sigap dan terpercaya. Yang keempat, metode analisa ABC. Metode ABC melibatkan penggolongan persediaan berdasarkan total persediaan sesuai masing-masing kelas. Misalkan perusahaan furnitur memiliki persediaan kayu mahoni, paku, cat, litur, dan sebagainya. Kayu mahoni akan dilabeli dengan label A karena penanganannya dan tuliskan pula jumlahnya dengan harapan karyawan akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Kemudian paku akan dibeli X karena penyimpanan yang relatif mudah dan jumlahnya yang banyak. Yang terakhir, metode periodic review. Metode ini membuat perusahaan melakukan pemesanan persediaan dalam jarak waktu yang berdekatan. Jadwal pemesanan sudah dijadwalkan secara periodik dan teratur. Manajer keuangan akan lebih mudah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dalam pembelian persediaan. Metode ini memiliki keunggulan, yaitu perusahaan tidak perlu melalui proses administrasi panjang yang biasa ditemui dalam pemesanan. Hal ini disebabkan karena pembelian sudah dijadwalkan secara rutin. Tetapi perusahaan harus memperbanyak stok untuk berjaga-jaga jika pesanan produk meningkat dan membutuhkan lebih banyak persediaan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.